Muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda qabailun min ummati al-awthan. Rawahu Abu Dawud. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah, hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin, hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti ahlus syirik. Jadi Rasulullah mengabarkan tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umat Rasulullah itu mengikuti kesyirikan. Wa hatta ta'buda qabailun min ummati al-awthan, dan tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, beliau adalah syekhnya para masyayikh, jadi syekhnya para syekh. Ketika beliau menafsirkan hadis ini maknanya adalah syirkul luhuq bil musyrikin, syirkul qusur wa dustur. Jadi syirik dalam aspek ibadah dan syirik dalam aspek sistem atau aturan. Beliau mengeluarkan fatwa syirik dalam aspek ibadah dan syirik dalam aspek aturan atau sistem, kedua-duanya musyrik. Ini fatwa Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, syekhnya para masyayikh. Masyarul muslimin jamaah subuh rahimakumullah, ternyata untuk menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, terlebih ketika sekarang kita memasuki periodisasi sejarah keempat yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Ahmad. Disebutkan oleh Rasulullah, fase keempat itu mulkan jabriyah, fase di mana pada masa itu dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Semakin hari semakin dahsyat. Bahkan kesyirikan semakin merajalela di mana-mana, meluas di mana-mana. Apalagi Rasulullah sudah mengabarkan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin, hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti ahlus syirik. Artinya semakin akhir zaman, kesyirikan itu semakin dahsyat, semakin meluas kemana-mana. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sampai kesyirikan di mana umat Rasulullah ini sampai al-awthan, menyembah berhala, atau yang menurut Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah itu sistem atau aturan. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, ketika kita mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, fadilahnya besar sekali. Dalam satu hadits qudsi, ya bena Adam, hai anak Adam, hai manusia, lau ataitani biqarabil khotoya,
Kalau kamu datang menghadap Allah dengan membawa dosa seluas bumi sekalipun, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, artinya pada saat akhir kehidupan kita, saat naza, saat sakratul maut, kita tetap istiqamah mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, ataituka bi qurbiha maghfiratan, Allah akan menurunkan ampunan seluas bumi pula. Masya Allah, luar biasa ini. 0, 0, kosong. Jadi ketika kita menghadap Allah dengan membawa dosa seluas bumi sekalipun, tapi saat akhir kehidupan kita, saat menghadapi nazak, kita tidak berbuat syirik, kita tetap istiqamah dalam mentauhidkan Allah dengan kalimah la ilaha illallah, ataituka bi qurbiha maghfiratan, Allah akan turunkan ampunan seluas bumi pula. Artinya dia bersih menghadap Allah, dan pasti Allah akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya, memberikan busra, berita gembira, ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan ini, kita ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah mengabarkan ada 4 syarat dari umat Rasulullah yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Yang pertama, la ruqyah, tidak meminta ruqyah. Artinya ketika dia dalam kondisi normal, dia tidak meminta ruqyah syar'iyyah. Tapi ketika dia terkena gangguan sihir, black magic dan sebagainya, boleh, diperbolehkan untuk meminta ruqyah. Kemudian syarat yang kedua, dia tidak melakukan pengobatan dengan cara-cara K itu besi yang dipanaskan, kemudian apa istilah Jawa itu Pak, dinyoskan ya, di tubuhnya. Nah ini kecuali kalangan ulama-ulama fikih ketika darurat di sebuah hutan, yang di situ kalau dia tidak melakukan seperti itu otomatis bisa mati ya, bisa terkena infeksi. Nah ini. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, umat Rasulullah yang dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab, dia tidak percaya pada tatayur, pada hal-hal yang sial. Nah, seperti contoh masih banyak di masyarakat kita, rumah nomor 13 itu benar-benar sudah jadi tren gitu ya di masyarakat Jawa, itu rumah sial, sehingga akhirnya ditambahi 13A, 13B, 13C ya. Kemudian rumah tusuk sate ya, ini. Jadi ini hal-hal yang sial. Jadi dia percaya kepada hal-hal yang takhayul, khurafat ya. Bahkan kalau ada burung gagak terbang di atas rumahnya, dia punya kepercayaan bahwa ini bakal ada yang meninggal. Jadi takhayul, khurafat ini. Nah, umat Rasulullah yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab, dia tidak percaya itu. Dia campakkan hal-hal yang takhayul, khurafat.
Kemudian syarat yang keempat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 syarat inilah umat Rasulullah yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Nah ini, ketika dia mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kembali kepada kesyirikan tadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas syirka ladhunun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar di sisi Allah. Kalau ada orang dia membunuh sampai 100 orang, kemudian dia tobatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya, insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam kitab Sahih Bukhari. Tapi berbeda ketika ada seorang muslim, dia tahu, dia paham itu kesyirikan, tapi dia masih melakukan kesyirikan. Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tegas ini Allah. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Ini persis ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah memberikan wasiat, qala ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang sampai 3 kali. Qala al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Ini hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yahbatun amaluka wa la takunanna minal khasirin. Barang siapa yang berbuat syirik, niscaya hapuslah amal-amalnya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, bangun masjidnya, ibadah sosialnya, hapus. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang khusrin, orang-orang yang rugi. Rugi di akhirat, tempatnya neraka jahanam. Na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita bisa melihat realitas kehidupan sebagian masyarakat kita. Ada yang menganggap ini dianggap hal yang biasa, padahal implikasinya besar. Ya, implikasinya besar. Ya, bahkan sampai Allah mengabarkan ketika ada seorang hamba melakukan kesyirikan itu, sampai langit itu pecah. Saking marahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tapi kita bisa melihat sekarang ini, ya Allah, miris. Nggak usah jauh-jauh, di Malang saja. Padahal Malang ini mayoritas Muslim, ustadznya banyak, ya, ulamanya, kiai banyak. Pertanyaannya kenapa? Kok sampai berhasil menyelenggarakan acara sesajen dan dupa? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah,
Ketua Majelis Ulama Kota Madya Malang, Bapak Kiai Haji Baidowi Muslih, bersama ormas-ormas Islam Semalang Raya, sebenarnya memberikan respon, langsung merespon. Karena apa? Ini sama saja mengundang azabnya Allah. Bahkan yang ditakutkan oleh ulama-ulama di Malang ini, peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqul lakum muru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar. Qabla an tutfala ujibu lakum wa tas'aluni fala u'tikum fi fala ansurukum." Hai manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu, ajak manusia itu berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan cegah dari yang mungkar. Kemungkaran yang paling mungkar itu adalah berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Itu kemungkaran yang paling mungkar. Kenapa Rasulullah memberikan arahan yang konkret, ajak untuk berbuat yang ma'ruf dan cegah dari kemungkaran? Supaya jangan sampai terjadi satu masa, kata Rasulullah, di mana kalian berdoa kepada Allah, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan kepada Allah, Allah sudah tidak lagi merespon permohonan kalian. Masa itu, waktu itu bisa terjadi bukan lantaran kita meninggalkan sholat, bukan lantaran kita meninggalkan puasa. Masa itu di mana doa-doa kita sudah tidak lagi didengar oleh Allah, permohonan kita sudah tidak direspon oleh Allah. Itu bisa terjadi manakala kita meninggalkan posisi duniawi kita, yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang ditakutkan oleh ulama-ulama di Malang. Sehingga akhirnya ketika mau diadakan acara sesajen dan dupa di depan Balai Kota Malang, akhirnya tokoh-tokoh ulama, ormas-ormas kumpul. Baru kumpul saja dibubarkan oleh polisi. Baru kumpul itu, belum action gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada power, ada kekuatan, yaitu kekuasaan. Sementara ulama tidak punya kuasa. Ormas-ormas Islam tidak punya kekuasaan. Karena ternyata ketua DPRD Kota Madya Malang ini Hindu, agamanya Hindu, dari PDIP. Ini dampak daripada kaum muslimin di Malang buta politik. Bahkan dalam skop nasional juga dampak daripada buta politik. Makanya sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, sampai memberikan warning, manakala umat Islam di Indonesia ini buta politik, maka apa yang terjadi di Andalusia itu bisa terjadi di Indonesia. Habis, Pak. Tidak tersisa satu pun. Nah, Andalusia. Padahal umat Islam membangun peradaban Islam Andalusia itu 800 tahun. Bisa dihancurkan dalam waktu 8 tahun oleh kekuatan kufar. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, akhirnya tokoh-tokoh ulama, ormas-ormas Islam Semalang kembali kepada dalil fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Akhirnya ormas-ormas Islam di Malang bikin surat resmi penolakan. Itu yang bisa kita perbuat. Sampai tembusannya sampai gubernur. Yang penting amar ma'ruf nahi mungkar sudah kita tegakkan, sehingga nanti kalau nanti di yaumil kiamah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, tokoh-tokoh dan ormas-ormas Islam di Malang sudah berbuat itu untuk mencegah perbuatan syirik. Karena itu syirik akbar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Allah, adinul haq ini, adinul Islam.
Bahkan itu masuk nawaqidul Islam, batal, pembatal keislaman. Jadi kalau ada seorang muslim ikut terlibat pada acara sesajen dan dupa di depan Balai Kota Malang, itu batal syahadatnya, gugur imannya. Kenapa? Kalau sudah masuk wilayah akidah itu tegas, adanya cuma hitam putih, tidak ada grey, tidak ada abu-abu. Karena akidah itu tauqifiyah, sesuatu yang ditetapkan dengan dalil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya perbuatan syirik itu adalah kemungkaran yang paling mungkar, yang implikasinya dahsyat. Nah, itu. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Bahkan dalam skop nasional kita dipertontonkan, bahkan kita malu, dipermalukan. Artinya apa? Ditertawakan oleh orang-orang asing. Dalam skop nasional, di kawasan sirkuit Mandalika. Ya Allah, bagaimana pemerintah mengeluarkan ratusan juta untuk membayar pawang hujan? Ratusan juta. Itu kalau umpama untuk membantu rakyat miskin dengan membeli minyak goreng, itu kan masalahnya besar, manfaatnya besar. Ini digunakan untuk membayar pawang, dan benar-benar ditertawakan oleh orang-orang asing. Kenapa? Allah tunjukkan kekuasaannya. Pawangnya hujanan, bahkan sampai Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah turunkan petir di kawasan sirkuit Mandalika. Nah, itu pun masih membela. Ada pembelaan. Apa? Ini kan kearifan budaya lokal. Astagfirullah. Padahal benar-benar ini syirik, kesyirikan. Dianggap kearifan budaya lokal. Bahkan kalau kita menolak, kita menentang, itu dianggap Islam radikal. Jadi sekarang ini kita jadi ghurbah, jadi asing gitu. Ketika kaum muslimin di Indonesia ini komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu stigmanya radikal. Tapi kalau ada umat Islam di Indonesia yang mendukung kearifan budaya lokal, yaitu dalam zahirnya kita lihat itu budaya syirik, itu Islam yang the best, disebut dengan Islam Nusantara. Ya. Ini qala BNPT, ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bahkan pesantren yang komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah itu diberi stigma teroris. Bahkan ada pemetaan nanti yang dilakukan oleh BNPT. Jadi nanti di peta ada masjid radikal, ada masjid Nusantara. Bahkan sampai di launching fikih Islam Nusantara. Jadi setelah saya baca itu ada 3 hal yang krusial fikih Islam Nusantara. Yang pertama, boleh memilih pemimpin kafir dan taat kepada pemimpin kafir. Itu dalam fikih Islam Nusantara. Itu sekarang itu disebut Muslim yang the best. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 144-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirin awliya min dunil mu'minin at-turidu an tas'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, sebagai pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kalian mengadakan satu alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Sampai seperti itu Allah tegaskan. Ya. Tapi sekarang di Indonesia itu kalau memilih pemimpin kafir dan taat pada pemimpin kafir, itu disebut Muslim yang the best, terbaik, yaitu Muslim Nusantara. Kalau menolak, Muslim radikal. Jadi dalam aspek linguistik kita dijajah. Kita dijajah.
Coba kata-kata radikal, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya kembali ke akar. Akarnya umat Islam, Al-Quran dan hadis. Berarti kita beragama wajib radikal, wajib hukumnya, karena kembali ke akar. Tapi kita tidak boleh, Pak. Di Indonesia sekarang tidak boleh kembali ke akar, itu tidak boleh ya. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita harus pakai makna radikal itu menurut dua negara adidaya, Amerika dan Cina. Makanya kata radikal itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam Indonesia ini menjadi musuh number one. Itu yang terjadi. Jadi kita dalam aspek linguistik bahasa sudah dijajah. Tidak boleh pakai kembali ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita harus pakai stigma bahasa, pakai bahasa pemaknaan bahasa yang diakui oleh dua negara adidaya, Cina dan Amerika. Astagfirullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Bahkan kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita, pemahaman kita tentang syirik itu masih terpaku pada syirik gaya lama ya. Syirik gaya lama itu kan ya seperti percaya kepada dukun, dukun ramal, dukun nasib, nah itu. Kemudian jimat, minta di kuburan-kuburan keramat. Nah ini sesajen, ya, dupa dan sebagainya. Larung laut, nah ini larung laut seperti di Malang Selatan itu dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi negara, dipoles dengan pariwisata dan kearifan budaya lokal, persembahan untuk Nyai Roro Kidul, sampai-sampai divisualisasikan Nyai Roro Kidul itu seperti wanita yang cantik gitu, pakai kereta kencana. Tapi logik tidak dipakai ketika mengadakan acara larung laut. Logik sudah hilang, sudah akal itu. Itulah jahatnya setan itu seperti itu. Makanya kenapa pintu pertama setan menggoda manusia itu yaitu berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Mosok wanita cantik dengan kereta kencana, suguhannya kepala kerbau. Kan tidak logik itu, Pak. Kepala kerbau. Ya Allah, miris kita. Bahkan acara-acara, bahkan tidak tanggung-tanggung lembaganya, ya, lembaganya ini besar sekali, Pak. Dan itu yang menopang Zionis Yahudi Internasional Amerika dan tokoh-tokoh Kristiani Amerika. Lembaganya namanya Live for All Foundation. Nah, itu. Kalau kita buka webnya Live for All Foundation, itu vulgar, Pak. Dia akan melakukan perlawanan terhadap Muslim kafah. Nah, itu vulgar sekali. Bahkan dia artinya semangat agresif untuk menjadikan umat Islam di Jawa ini kembali seperti 500 tahun yang lalu. Animisme, Hinduisme, seperti itu cita-citanya, dan biayanya jutaan US dollar. Makanya jangan kaget sekarang di Indonesia muncul yaitu kearifan budaya lokal, sehingga di mana-mana diadakan acara bersih desa, sedekah bumi. Nah, ini itu sampai-sampai bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ada jamaah saya itu ibu-ibu di Jalan Bunga-Bunga itu, ketika dia tahu itu acara bersih desa itu penuh dengan kesyirikan, dia tidak ikut, langsung didatangi RT sama RW-nya.
kena denda 50.000 rupiah. Kalau di Beji itu kena denda 100.000 rupiah. Akhirnya ketika tanya ke saya, sudah bayar denda aja, yang penting akidah selamat. Nah itu sampai seperti itu. Jadi benar-benar dipaksa kita untuk berbuat syirik. Nah ini acara bersih desa dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ternyata ada juga syirik gaya baru. Syirik gaya baru itu medianya semakin canggih. Pakai laptop, ada filenya. Kalau file itu kita buka gitu ya, itu ada pertanyaan, nama, suruh ketik nama, alamat, tanggal lahir, kemudian calonnya, nama, alamat, tanggal lahir, klik OK, timbul ramalan apa model primbon gitu Pak. Nah, ini kesyirikan, tidak sadarnya. Medianya canggih, pakai laptop. Bahkan tahun 2005 di Indonesia itu tren itu, pakai ponsel. Bahkan itu layanan televisi nasional, ketik rek primbon, ketik rek Joko Budo, ketik rek Aura, seperti itu. Padahal itu kesyirikan yang bisa mengeluarkan dia dari agama Allah yang hak. Implikasinya dahsyat. Dia tidak sadar. Nah, itu. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita pernah dulu itu ada Mama Loren, pernah memunculkan ramalan dia tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 akan terjadi kiamat. Goncang itu Pak di Indonesia. Itu sampai orang-orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi banyak rumahnya dijual, pindah ke Ngantang, ya, ke Ngantang, ke satu tempat itu, bahkan sempat di stasiun televisi nasional itu. Syaratnya harus bawa beras dan ikan asin. Jadi di situ di Ngantang penuh dengan beras dan ikan asin. Jadi logiknya hilang sudah, logika akalnya sudah hilang. Padahal kalau dan rumah dijual, nyampe di sana di Ngantang dia bikin gubuk-gubuk gitu. Padahal kalau dia berpikir logik gitu, kalau kiamat yang Ngantang ya hancur juga kan. Kenapa harus pindah dari Sumatera ke Malang? Jadi benar-benar logika akalnya sudah hilang Pak. Ini setan ini benar-benar luar biasa. Sampai Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min ibni adam majra dami, muttafaqun alaih. Setan itu bisa masuk ke tubuh manusia itu lewat aliran darahnya. Makanya pintu pertama itu ngajak untuk berbuat syirik Pak. Dan ini banyak yang artinya banyak yang ikut. Nah itu ittiba syaitan. Nah ini terlebih di fase keempat mulkan jabriyah di mana kita hidup sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, bahkan ada juga syirik modern. Kalau tadi syirik gaya baru, ada syirik modern. Syirik modern ini yaitu sebuah agama baru. Itu kalau kita telisik, yang menciptakan itu adalah Dr. Abraham Geiger. Itu tokoh Yahudi yang cukup militan di Israel. Dia punya sinagog. Kemudian diadopsi oleh tokoh intelektual Amerika, yaitu Profesor John Hicks. Kemudian diadopsi ke Indonesia itu sejak tahun 70-an. Dan itu ditopang oleh dua lembaga besar dengan pendanaan jutaan US dollar, yaitu The Asia Foundation dan The Ford Foundation. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini disosialisasikan 4 tokoh. Yang pertama Profesor Nurcholish Madjid, yang kedua Gus Dur,
Yang ketiga Dr. Johan Effendi, yang sekarang ini dia jadi penggeraknya Ahmadiyah, aliran sesat Ahmadiyah. Yang keempat Ahmad Wahid. 3 meninggal. Ahmad Wahid ini meninggal, dia ditabrak sepeda motor. Ya, 3 sudah meninggal ini. Profesor Nurul Masjid, Gus Dur sama Ahmad Wahid. Tinggal 1 yang masih hidup ini, Dr. Johan Effendi. Dia penggeraknya Ahmadiyah, ya, yang mengakui adanya Nabi setelah Nabi, Mirza Ghulam Ahmad. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, akhirnya tersosialisasikan di Indonesia. Itu luar biasa, Pak. Seminar-seminarnya di hotel-hotel berbintang, di kampus-kampus elit. Biayanya luar biasa. Bahkan saya buka web itu, The Asia Foundation, The Ford Foundation itu, ada 30 ormas. Namanya, nama ormasnya, tokohnya, alamatnya, dan berapa US dollar yang dia terima. Dia dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam, untuk mensosialisasikan pluralisme, sekularisme, liberalisme. Ini syirik modern, luar biasa, dahsyat, dampaknya luar biasa, ya. Ngeri, Pak, ngeri. Kalau saya buka fakta itu ngeri kita. Dampak daripada 2 lembaga ini, The Asia Foundation dan The Ford Foundation ini luar biasa. Biayanya jutaan US dollar. Bahkan strateginya itu umat Islam diajak pada kesatuan sosial untuk mensosialisasikan pluralisme itu. Kaum muslimin diajak untuk masuk pada kesatuan sosial. Sehingga akhirnya di kota-kota besar di seluruh Indonesia diadakan pertemuan-pertemuan lintas agama. Dan ini didukung oleh tokoh-tokoh Islam. Dianggap ini sebuah kebaikan. Akhirnya apa yang terjadi? Endingnya umat Islam diajak pada kesatuan ritual. Ini sudah hancurlah akidah umat Islam. Sudah tidak ada lagi konsep lakum dinukum waliyadin. Hapus. Sehingga akhirnya di seluruh kota-kota besar di Indonesia, termasuk di Malang, diadakan doa bersama antar umat beragama. Hancur sudah. Bahkan padahal Majelis Ulama Indonesia Pusat mengeluarkan fatwa 2005. Majelis Ulama tegas, pluralisme agama, sekularisme, liberalisasi Islam haram hukumnya bagi umat Islam di Indonesia. Tegas, Pak, Majelis Ulama. Tapi sekarang yang mensosialisasikan justru Menteri Agama. Menteri Agama ini. Jadi Indonesia benar-benar tercengkeram oleh kekuatan lembaga-lembaga Zionis Yahudi internasional. Bahkan sampai bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Menteri Agama Pak Yakut Komas yang baru ini akan mendirikan rumah ibadah untuk multi agama. Semua kan rusak akhirnya, tidak ada lagi. Padahal kita kan diberikan konsep lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini. Jadi inilah gerakan tasqiyah, pendangkalan akidah. Bahkan sampai tidak hanya pluralisme agama baru ini yang disosialisasikan, sampai salamnya juga ikut-ikutan juga. Ini mulai dari presiden sampai RT, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam sejahtera, selamat pagi. Kemudian ditambahi lagi om, santi. Oh, salomnya tambah salom. Santi nano budaya gitu. Lengkap gitu. Ini benar-benar syirik modern ini, Pak. Syirik modern. Sampai alhamdulillah kita masih bersyukur satu-satunya pengurus Majelis Ulama seluruh Indonesia yang berani mengeluarkan fatwa tentang larangan salam pluralisme agama ini, sampai dengan tegas mengatakan ini sama saja dengan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu Majelis Ulama Jawa Timur, Pak.
yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Somad Bukhari. Akhirnya fatwa Majelis Ulama Jawa Timur tentang larangan salam pluralisme agama ini didukung oleh Majelis Ulama Sumatera Barat, Sulawesi, dan seluruh Indonesia. Alhamdulillah, Majelis Ulama Jawa Timur masih konsisten untuk menyelamatkan akidah umat ini. Ini syirik modern. Saya tambahi 5 menit Pak ya. 10 menit ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Bahkan ada lagi syirik postmodern. Ada syirik postmodern. Kalau tadi syirik modern, ini syirik postmodern. Yang ketika Syekh Asy-Syinkiti bahkan Rasulullah SAW mengingatkan tentang al-awthan. La taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta talhaqu bailum min ummati al-awthan. Tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala. Apa yang dimaksud menyembah berhala di sini? Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah menafsirkan hadis ini syirkul qusur wa dustur. Syirik aturan, sistem. Ini syirik postmodern. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau saya membuat matrik gitu ya tentang 3 ideologi dunia ini, global, sifatnya global. Yang pertama kapitalisme, akidahnya sekuler, artinya dipisah agama dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem politik yang dipakai demokrasi liberal. Kemudian ideologi yang kedua sosialisme komunisme. Akidahnya ateis, anti Tuhan. Sistem politik yang dipakai demokrasi terpimpin. Kemudian yang ketiga Islam. Akidahnya tauhid. Sistem politik yang dipakai musyawarah, syura. Kalau di Indonesia itu musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, Indonesia pasca merdeka sampai dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sampai ditulis atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Jadi benar-benar religius, ya kan? Bahkan sampai di situ negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu religius dalam pembukaan preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan di situ kan Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sampai sistem politik pasca merdeka itu Indonesia memakai sistem politik syura, musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan itu sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia pasca merdeka. Ternyata akhir Orde Lama Presiden Soekarno terhipnotis oleh pemikiran Karl Marx, ya kan? Sehingga akhirnya pasca dekrit 5 Juli 59 muncul sistem politik yang dipakai oleh Indonesia pada masa akhir kekuasaan Soekarno, yaitu demokrasi terpimpin ala komunisme. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Muncullah peristiwa G30S PKI mulai dari 48 sampai 65. Nah ini berapa itu Pak korbannya? Umat Islam kurang lebih sekitar 100 berapa jutaan itu Pak yang meninggal, yang dibunuh oleh orang-orang PKI. Bahkan di Madiun itu ratusan ulama dan keluarganya dibunuh dengan cara-cara keji, sampai ada kuburan massal. Ya. Bahkan pondok pesantren Gontor, ya kan? Pondok pesantren Gontor juga diserang, kawasan Takran Magetan, luar biasa itu. Ya, sampai ada monumennya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitu masuk Orde Baru pakai demokrasi Pancasila. Begitu reformasi kita pakai sistem politik yaitu kapitalisme, demokrasi liberal.
Sehingga akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai mantan Kasat yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto dan Bapak Jenderal Purnawirawan Slamet Subianto, mantan Kasal, memberikan statement. Jadi dengan sistem politik demokrasi liberal di Indonesia, sistem politik Indonesia semakin rusak, hancur sudah. Dan itu benar-benar nampak sekali. Sekarang kita bisa melihat sekarang umat Islam yang mayoritas di Indonesia benar-benar dilecehkan, betul, diperhinakan. Jadi sekarang ini yang berkuasa di negeri kita ini adalah dampak daripada memakai sistem demokrasi liberal, yaitu oligarki. Itu. Karena memang jargonnya itu kan menarik, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi realitasnya apa? Dari uang, oleh uang, untuk uang. Sehingga akhirnya sekarang ini kekuatan atau yang berkuasa di Indonesia adalah oligarki. Itu. 9 naga. 9 naga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai ini nanti ini yang 2024 itu sudah ada di kantongnya oligarki. Siapa yang akan jadi pemimpin di Indonesia sudah ada di kantongnya oligarki. Jadi benar-benar umat Islam yang mayoritas ini benar-benar tidak diindahkan, benar-benar diperhinakan. Jadi Bapak-bapak, inilah dampak syirik postmodern. Dan kita bisa melihat kan one man one vote, itu anunya, jargonnya, one man one vote, satu orang satu suara. Jadi itu suaranya ulama dengan suaranya pelacur sama, Pak. Itu dengan sistem demokrasi liberal. Jadi benar-benar ini taswif, pelecehan terhadap aturan syariat. Makanya Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, beliau ketika menafsirkan hadis yang tadi saya baca di mukadimah tadi itu, jadi itu syirkul luhuk bil musyrikin wasyirkul qusur wa dustur, ya, syirik aturan atau sistem, kedua-duanya musyrik, Pak. Jadi ini syirik postmodern. Jadi ternyata untuk menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah, itu berat. Bahkan nanti ada masa di mana kita sudah tidak lagi memilah, tidak bisa memilah mana itu syirik, mana itu tidak syirik. Bisa terjadi itu, Pak. Nah, apakah Rasulullah membiarkan umatnya dalam kondisi seperti itu? Tidak. Rasulullah memberikan solusi. Kalau nanti ada masa di mana kita tidak mampu lagi memilah itu syirik atau tidak syirik, Rasulullah memberikan solusi, ad-du'a, doa. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ini sudah titik klimaks, sudah. Nah, ini. Karena apa? Fase keempat, periodisasi sejarah keempat di mana kita hidup sekarang ini berat, berat. Kesyirikan benar-benar sudah merajalela, meluas di mana-mana. Selamatkan keluarga kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan masyarakat kita, selamatkan lingkungan kita. Ya. Karena apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti ya, insya Allah Bapak Ibu nanti di rumah bisa buka di dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir itu, ayat 7 sampai 8. Itu malaikatul muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah, yaitu pemikul arsy, berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah keluarga, jadi suami, istri, anak keturunannya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, bersama-sama ya Allah ke dalam surga-Mu, Jannatu Adan, bersama-sama. Nah itu. Jadi nanti Pak, ada sebuah keluarga Muslim, ya, yang reuni lagi di yaumil akhir, di surganya Allah, reuni, Pak. Nah, siapa keluarga ini? Dalam surah Al-Mu'min ayat 7 sampai 8 itu, yaitu keluarga Muslim yang senantiasa mengajak anggota keluarganya untuk mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik.
dan keluarga muslim yang mengajak anggota keluarganya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang didoakan oleh malaikat pemikul arsy. Bahkan sempat itu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, itu malaikat pemikul arsy itu jarak antara telinga sama pundaknya berapa jaraknya ya Rasulullah?" Rasulullah ngabarkan, digambarkan oleh Rasulullah, burung dilepas selama 70 tahun, itu baru sampai ke pundaknya, dari telinga sampai pundak. Bapak Ibu bisa bayangkan itu jarak antara telinga malaikat pemikul arsy itu, antara telinga sama pundaknya, itu sejauh burung dilepas selama 70 tahun jaraknya itu. Allahu Akbar. Makanya mudah-mudahan kita semuanya jamaah Masjid Al-Waqar ini, mudah-mudahan kita semuanya didoakan oleh para malaikat pemikul arsy, sehingga nanti insya Allah di surganya Allah kita bisa reuni lagi dengan istri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita. Amin ya rabbal alamin.